Oke, jadi kita akan lanjut penjelasan yang kemarin ya. Sebelum saya bahas soal yang kemarin, saya jelaskan dulu beberapa hal yang berkaitan dengan soal tersebut. Yang pertama tentang vektor satuan. Vektor satuan dari vektor A adalah vektor yang besarnya 1. Satuan searah dengan vektor A. Untuk vektor 2 dimensi, jadi di R2 komponennya kan hanya ada dua, yaitu misalnya vektor A itu terdiri dari komponen A1 dan A2 seperti ini. Nah, maka vektor satuannya adalah berupa vektor. Kita tulis E seperti ini. Vektor satuan E dicari dengan membagi vektor A dengan besar vektor A tersebut. Jadi seperti ini. Nah, sehingga kalau mau mencari vektor satuan, pertama harus mencari dulu besar vektor A. Kalau ini contohnya ada vektor P ya. Vektor P itu komponennya terdiri dari min 3, min 4. Ini hanya 2 dimensi, maka ada 2 baris saja. Kalau 3 dimensi ada satu lagi di sini. Misalnya min 3, min 4, min 5 seperti itu. Nah, pertama kita cari dulu panjang vektor P. Panjang vektor P sudah tahu kan cara mencarinya, sama dengan besar vektor, sama dengan panjang vektor, sama dengan nilai vektor, yaitu akar dari komponen-komponennya dikuadratkan lalu dijumlahkan. Berarti ini min 3 dikuadratkan, dijumlahkan dengan min 4 dikuadratkan. 9 tambah 16 diakarkan, hasilnya adalah akar 25 sama dengan 5. Nah, mencari vektor satuannya cukup kalian bagi si vektor P semula tadi. Vektor P kan semulanya ini min 3 min 4 nih, kita bagi dengan besarnya, atau boleh juga kita tulis 1/5. Jadi 1/5 karena ini besarnya tadi 5 kali dengan vektor P min 3 min 4, diperolehlah min 3/5 min 4/5. Jadi vektor satuan dari vektor P adalah ini. Nah, kalau kalian cari besar vektor ini, yang min 3/5 dan min 4/5 ini, kalian cari besarnya pakai akar, maka nilainya adalah 1. Karena vektor satuan besar atau panjangnya itu selalu sama dengan 1. Nah, sekarang kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan vektor. Kalau secara aljabar atau secara perhitungan matematisnya, penjumlahan dan pengurangan vektor itu sama seperti ketika kalian menjumlahkan atau mengurangi matriks. Masih ingat matriks? Matriks itu yang ada kurung begini juga. Nah, masih ingat kan? Maka penjumlahan dua buah vektor dia harus sejenis. Kalau vektornya 2 dimensi, harus dijumlahkan dengan yang sesama 2 dimensi. Tidak bisa yang berlainan jenis, 2 dimensi tambahkan dengan 3 dimensi, seperti itu tidak bisa. Nah, cara menjumlahkannya sama dengan menjumlahkan matrik dulu. Kita tulis misalnya vektor A tambah vektor B, maka kita jumlahkanlah elemen-elemen yang seletak. A1 ya ditambah dengan B1. Jadi atas ditambah dengan atas, bawah juga ditambah dengan yang bawah. Kalau dimensi gimana, Bu? Kalau dimensi kan ada 3, berarti atas dengan atas, tengah dengan tengah, bawah dengan bawah, seperti itu. Nah, ini contohnya yang paling sederhana saja. Ada vektor A min 32, vektor B 4 min 2. Kalau kita jumlahkan vektor A tambah vektor B, maka yang atas kita jumlahkan dengan yang atas. Min 3 ditambah 4. Kita tulis di sini, dapatnya 1. Yang bawah 2 ditambah min 2. Kita tulis di sini 0. Jadi vektor A ditambah vektor B adalah 1, 0. Gampang kan? Nah, demikian juga pengurangan. Kalau pengurangan ya tinggal dikurangi saja. Nah, sama syaratnya harus sejenis ya. Kalau 2 dimensi dengan 2 dimensi, 3 dimensi dengan 3 dimensi. Nah, seperti ini vektor A, vektor B. Kalau kita kurangi ya tandanya dikurang saja. Maaf ya di sini ada salah ketik ini. Harusnya A1 kurang B1, A2 kurang B2, seperti itu. Nah, ini contohnya, kalau misalnya kita punya vektor A dan vektor B, kita kurangi, maka yang atas kita kurangi atas. Min 3 kita kurangi 4, kita tulis dapatnya min 7. 2 kita kurangi min 2, kita tulis 2 kurang min 2, hasilnya adalah 4. Nah, tadi salah ketik abaikan ya. Jadi kita kurangin aja seperti biasa.
itu secara aljabar. Kalau mau secara geometris digambar, itu ada penjelasannya di atau ilustrasinya di video yang kemarin saya share. Jadi saya nggak akan bahas di sini, saya jelasin yang secara aljabar saja. Nah, sekarang perkalian vektor dengan skalar. Skalar itu artinya konstanta angka ya. Kalau kita mengalihkan suatu vektor A, kita kalikan dengan skalar misalnya kali 3, maka panjangnya kan juga kali 3. Jadi seperti ini A. Jadi 3 kali A. Kalau min 2 kalinya adalah min, tandanya tadi ke kanan atas, jadinya ke kiri bawah. Jadi dia berlawanan arah saja kalau min. Panjangnya ya, kalau kali 2 berarti 2 kali lipat panjangnya seperti ini. Nah, maka kalau kita mau mengalihkan tadi, misalnya K kali A, ke skalarnya ini K ini bisa diganti angka berapapun. Maka jadi KA1, KA2 kita kalikan ke dalam semuanya dengan K seperti itu. Contohnya, ini ada A. Vektor A-nya 3 min 2, tentukanlah min 3 vektor A. Soalnya min 3 vektor A kok jawabannya min 2 vektor A. Maaf ya, salah ketik lagi. Ini saya ambil dari Google soalnya. Jadi min 2 kali vektor A, min 2-nya kita kali ke dalam semua. Min 2 kali 3 min 6, min 2 kali min 2 dapat 4. Seperti ini. Mudah-mudahan paham. Terakhir ada perkalian skalar antara dua vektor. Beda ya dengan yang tadi. Kalau tadi itu perkalian skalar dengan vektor, skalarnya angka kita kalikan dengan vektor. Sekarang vektornya ada 2, kita kalikan 2 vektor itu dan dia akan menghasilkan skalar. Jadi menghasilkan angka saja, bukan menghasilkan vektor. Di sini ada vektor A, di sini ada vektor B. Kita kalikan. Nah, perkaliannya itu menggunakan perkalian titik atau dot product. Kita tulis pakai dot seperti ini nih, titik ya, dot. Nah, cara mengalihkannya adalah dia akan jadi skalar ya. Jadi A1 kali B1 seperti ini, kita tambah dengan A2 kali B2 seperti ini. Kemudian bisa juga kita cari dengan menggunakan panjang vektor. Panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta, di mana theta adalah sudut terkecil yang dibentuk antara kedua vektor tersebut. Nah, jadi di sini ada dua rumus untuk mencari hasil perkalian skalar dua vektor, dan ingat dua-duanya menghasilkan skalar, jadi hasilnya bukan vektor. Lalu kalau kita cari misalnya contohnya ini ya, yang saya contohkan D ini. Kita punya vektor A 5, 12. Kita punya vektor B 8, 6. Kita disuruh mencari vektor A dot vektor B. Nah, pakai dot berarti tadi cara ngalinya sama, 5 kali 8 ditambah 12 kali 6. Berapa tuh kira-kira hasilnya? 40 ditambah 72. Hasilnya adalah 112. Nah, kalau sudah ketemu hasil kali seperti ini, kita bisa mencari yang B, kosinus antara vektor A dan vektor B. Nah, kita lihat dulu ya ke bawah. Oke nih. Jadi, vektor A kali vektor B-nya ketemu kan tadi saya udah singgung singkat ya, 112. Nah, ini kita cari dulu pertama panjang A. Panjang A-nya adalah akar dari komponen-komponen A dikuadratkan. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Hasilnya adalah akar 169 sama dengan 13. Panjang B juga begitu. Komponen-komponen B dikuadratkan lalu dijumlahkan. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Hasilnya ini pindah ke sini. Nah, akar 100 sama dengan 10. Jadi kalau kita mau mencari cos theta, kita pindahkan ruas ini, kan rumusnya begini nih tadi, vektor A dot vektor B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos theta. Kalau cari cos theta berarti ini kita pindah ruas yang ini ke sebelah kiri sini. Nah, vektor A dot vektor B dibagi panjang A kali panjang B. Vektor A dot vektor B-nya ada nih 112, pindahlah ke sini. Bagi panjang A-nya 13, panjang B-nya 10. Jadi 112 per 130. Bisa disederhanakan nggak? Kalau bisa sederhanakanlah. Bagi 2. Dapat di sini 56 per 65.
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk soalnya coba nanti dijelaskan. Seperti itu cara mengerjakannya.